Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Tasya Agustiani dengan nomor induk mahasiswa 4321911019, jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori produksi dan biaya produksi di masa pandemi COVID-19. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi modal, tenaga kerja, teknologi, dan manajerial skill. Fungsi produksi yaitu untuk menghubungkan teknis antara faktor produksi dan barang produksi yang dihasilkan dalam proses produksi. Produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi jangka panjang dan produksi jangka pendek. Produksi jangka panjang yaitu suatu proses tidak dapat diukur dengan waktu tertentu, di mana jumlahnya dapat dirubah. Sedangkan produksi jangka pendek yaitu jangka waktu di mana jumlah dapat dirubah dan jumlahnya dapat dianggap tetap. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan. Unsur-unsur biaya produksi di sini dibagi menjadi 8, yaitu 1. Bahan baku, 2. Bahan pembantu, 3. Upah tenaga kerja, 4. Penyusutan peralatan produksi, 5. Uang modal, 6. Biaya penunjang, 7. Biaya pemasaran, dan yang terakhir 8. Pajak. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. Contoh biaya eksplisit ini yaitu biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Sedangkan biaya implisit adalah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh biaya implisit di sini yaitu penggunaan gedung milik sendiri. Kasus produksi di masa pandemi dalam dunia pertanian. Memasuki bulan ketiga semenjak ditemukannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia, pandemi COVID-19 telah menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa sektor di tanah air. Tidak terkecuali sektor pangan dan pertanian. Masalah ketersediaan pangan hingga fluktuasi harga bahan pokok terjadi di berbagai daerah, utamanya sebagai dampak dari penerapan kebijakan penanganan COVID-19 berupa physical distancing hingga perbatasan sosial berskala besar. Dampak COVID-19 ini tidak hanya dari penyakitnya saja, tetapi kebijakan yang diambilnya juga mempengaruhi aktivitas perekonomian pertanian. Dampak pandemi pada sektor pertanian meliputi berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, serta konsumsi produk pangan. Harga kebutuhan pangan pun menjadi tidak menentu. Gula serta bawang putih adalah beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, komoditas lainnya seperti cabai dan sejumlah produk peternakan seperti daging ayam dan telur mengalami penurunan nilai jual. Di samping itu, impor produk pertanian yang selama ini belum bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri pun mengalami kendala karena perubahan kebijakan dari negara-negara eksportir yang berusaha untuk menyimpan hasil produksi untuk kebutuhan dalam negeri. Konsumsi pangan pun mengalami penurunan sebesar 20%. Konsumsi daging bahkan diprediksi mengalami penurunan lebih dari 30%.
Tantangan penyediaan pangan di tahun ini tidak hanya datang dari pandemi COVID-19 yang berpotensi menimbulkan gangguan pada produksi dan distribusi produk pangan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tantangan juga datang dari adanya prediksi musim kemarau yang lebih kering yang dimulai pada bulan Juni mendatang di daerah sentra produksi pertanian, khususnya di sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Bali. Pemerintah telah menetapkan sejumlah langkah penyediaan pangan, diantaranya dengan optimalisasi penyerapan gabah atau beras petani oleh Perum Bulog untuk cadangan pemerintah sebagai instrumen stabilisasi harga dan program bantuan sosial masyarakat. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.